Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa dhurriyyatihi bima khususnya sayyidina Syekh Fadil Amin wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim wa ala hadratin Syekhina Muhammad Khalil yang kosong Allah kejuan kosong وجل المسلمين والمسلمين وجميع المعلمين والرحمة والمسلمين إلى الأرض والأرض وزادهم بحسناتهم وبركاتهم وأخذهم بأسرارهم وأموالهم وبركاتهم وعمرهم في الدنيا والآخرة مخصوصا إلى يوم كلامنا ويوم كلامنا وأهل بيتنا وخصوصا بسلامتنا ولعافيتنا وصحتنا والقضاء حوائجنا في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para jemaah masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di pagi ini kita bisa bersama-sama melanjutkan kembali belajar mengajar Al-Quran. Kemudian kemarin alhamdulillah kita Qur'anul Qiraah telah rampung, telah kita hatamkan bersama. Dan untuk mengisi kegiatan pagi hari ini, sebelum kitab yang kita pesan sudah ready nanti, maka kita isi pada pagi hari ini untuk mempelajari atau tahsin bacaan suratul Fatihah. Mengingat suratul Fatihah ini salah satu rukun qauli, yaitu rukun yang dibaca dalam sholat. Begitu juga di kehidupan sehari-hari kita ketika ada acara, maka pasti dibuka dengan pembacaan suratul Fatihah. Di setiap ada acara dibuka dengan suratul Fatihah. Dan ada yang membuka dengan marilah kita bersama-sama membaca suratul Baqarah, kepanjangan. Karena kepanjangan itulah sehingga ngambil yang simpel, dan Fatihah itu tidak mengalahkan terhadap surah-surah yang panjang. Maka untuk lebih singkatnya, mari kita buka suratul Fatihah. Sebelum kita baca satu persatu, kami akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi pada seseorang yang kadang ketika membaca suratul Fatihah banyak yang salah. Kemarin telah kita pelajari ta'awudz, a'udzu, dan basmalah. Untuk kita lanjutkan ke ayat berikutnya, kalimat hamdalah di ayat yang ketiga, ya. Kami baca dengan irama jihadah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, mari diikuti.
Kemudian ada yang terjadi juga ternyata terbaca tak alhamdulillah, alhamdu sehingga terbunyi tak. Ini juga kesalahan karena huruf dal tertukar dengan huruf ta. Nah, jadi ketika mengucapkan kalimat alhamdu, yang pertama adalah alnya jangan sampai ditahan atau terlalu kendor sehingga timbul kentulan. Kemudian haknya hati-hati jangan tertukar dengan huruf h. Kemudian dal juga jangan tertukar dengan huruf ta. Ini mengenai kalimat alhamdu. Kemudian lillahi ini lamnya hanya 2 harokat. Kadang di TPK itu ketika tidak terkontrol, ya, huruf matnya di dalam kalimat lillahi kepanjangan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kepanjangan. Ya, jadi dua harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan sampai yang banyak terjadi kadang ditekan, karena masih dimaklumi karena memang di kelas bawah, kelas TK. Namun sebagai guru ya tetap tidak dimaklumi. Ya, harus gurunya harus menservis bacaannya sehingga nanti hasil daripada binaannya itu luar biasa bagus. Ya. Kemudian Rabbil Alamin dalam kalimat ain di situ hati-hati jangan sampai tertukar dengan hamzah. Ini biasanya ada yang baca Rabbil Alamin, Alamin, karena belajarnya langsung bukan huruf hijaiyah tapi huruf latin. Di dalam huruf latin itu tidak ada ain, yang ada adalah a, sehingga terbunyi Rabbil Alamin, Alamin. Ini hati-hati jangan sampai tertukar dengan hamzah. Yang benar adalah ain, Rabbil Alamin. Di mana tempat keluarnya ain itu berada di tengah-tengah tenggorokan, tenggorokan bagian tengah, sama seperti hanya keluarnya huruf ha, ha, ain, ha, ain. Sedangkan hamzah itu berada di bawahnya, pangkal tenggorokan, ya, pangkal tenggorokan, sehingga beda keluarnya huruf ain dengan a, hamzah atau ha. Ya. Ini yang kadang tertukar ketika membaca kalimat Rabbil Alamin. Kemudian kalau orang Jawa kadang ain itu agak kesulitan, sehingga ain kadang terbaca ngalamin, Rabbil Alamin. Ya. Samit agil, samit agil. Yang karena ini terbunyi ainnya agak kesulitan. Maka untuk urusan Fatihah hati-hati ya. Kalau seumpama terbunyi a, maka itu sudah tertukar dengan huruf hamzah. Rabbil Alamin. Ya. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke kalimat Ar-Rahmanir Rahim, sama dengan dengan kalimat basmalah kemarin Ar-Rahmanir Rahim. Namun perlu saya ingatkan lagi bahwa haknya hati-hati jangan sampai tertukar dengan huruf ha. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Ini beda tipis bunyinya. Hak suaranya halus ketika baca, dan hati-hati jangan sampai putus. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Hati-hati tertukar dengan huruf ha. Kalau pas kontrol pasti Ar-Rahmanir Rahim. Ini sudah tertukar dengan huruf ha. Kemudian kita lanjutkan kalimat Maliki, Maliki Yaumiddin. Dalam kalimat Maliki Yaumiddin, di situ kita bahas Maliki. Ada dua versi. Ada ulama yang membaca ma-nya dibaca panjang, yakni dengan pakai alif dua harokat atau satu alif atau dua ketukan. Maliki Yaumiddin. Ini yang dipakai pada umumnya oleh pembaca Al-Quran di Indonesia dengan pakai alif, sehingga ma-nya terbaca panjang
satu alif atau dua harokat. Maliki yaumiddin. Mengikuti imam siapa? Bacaan kita itu mengikuti Imam Asim dari riwayat Hafs. Bacaan Imam Asim riwayat Hafs. Kemudian yang kedua, imam yang membaca bacaan Maliki dengan dibaca panjang itu bacaan Imam Al-Kisai. Bacaan Imam Al-Kisai. Harus tahu ya. Kita membaca dengan bacaan Imam Asim riwayat Hafs dan Imam Al-Kisai. Selain itu, ulama selain Imam Asim dan Al-Kisai ini membaca dengan bacaan pendek. Di antaranya adalah Imam Nafi'. Ini Imam Nafi' qaulul Warash, santrinya atau riwayatnya, perawinya. Qaulul Warash ini ketika membaca Maliki dibaca dengan tanpa alif. Maliki yaumiddin. Kalau seumpama ada seorang imam membaca dengan pendek, maka kita lihat dulu orangnya. Dia ahli bacaan atau tidak. Jangan sampai hanya ikut-ikutan. Ada orang baca pendek karena ingin terkenal, akhirnya juga ikut baca pendek. Harus tahu imamnya dulu dan harus ngaji kepada seorang guru yang mutawatir, yang sambung sanadnya dari guru ke guru sampai terhadap Rasulullah. Kalau hanya ikut-ikutan, berarti itu tidak sambung sanadnya. Jadi lebih baik membaca yang biasa yang dibawakan oleh umumnya ulama Indonesia. Di antara yang membaca pendek adalah Imam Nafi', Imam Hamzah, kemudian di antaranya adalah perawinya Bezi Kumbul, ya, Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Ini termasuk ketika membaca Maliki itu dibaca dengan bacaan pendek. Di antaranya adalah lagi Imam Abu Amr, ya, Ad-Duri, perawinya adalah Ad-Duri dan As-Susi. Nah, ini nanti kalau dipelajari semua Al-Quran berbagai macam-macam bacaan dan itu sumbernya dari Rasulullah SAW. Namun bagi kita karena di Indonesia ini umumnya membaca dengan bacaan Imam Asim, maka kalimat Maliki mengikuti yang dibaca panjang. Apa makna daripada Maliki dengan Maliki yang dibaca pendek? Kalau dibaca Maliki itu maknanya dan yang memiliki hari pembalasan, yakni hari kiamat. Ya. Kalau maknai dengan kalimat Maliki dibaca pendek dan yang menguasai, dan yang menguasai. Ya. Kalau yang Maliki dan yang memiliki, ini perbedaannya. Namun dari kedua bacaan ini adalah sumbernya sama-sama dari Rasulullah. Namun mayoritas daripada ulama itu kalau di Indonesia pakai yang panjang. Kalau seumpama ada yang baca pendek, jangan terburu-buru untuk menyalahkan. Bisa saja dia memang pernah berguru dengan bacaan seperti itu. Dan itu ada syarat-syaratnya tersendiri. Maliki yang dibaca pendek itu, ya, kalau seumpama mengikuti Imam Nafi' seumpama, itu ada syarat-syaratnya tersendiri dan kalimatnya kadang ada yang tidak sama di ayat berikutnya atau di ayat sebelumnya. Ya. Maka jangan sampai hanya baca di perbedaan Maliki saja, yang lain pun juga harus mengikuti
Ya. Ini jangan sampai hanya tahunya di Maliki boleh dibaca pendek dan dia tidak tahu menurut siapa, kemudian baca dengan bacaan seperti itu. Ya. Bagi kita orang yang awam dan mengikuti yang pada umumnya saja yang diajari oleh guru-guru kita di DPT, pasti guru-guru kita itu ngaji kepada seorang gurunya terus guru sampai menyambung kepada Rasulullah. Ini di dalam kalimat Maliki. Boleh. Cara membaca wakaf terakhir itu kan misalkan kayak gini, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu di kalimat ad-din termasuk ketika huruf terakhir yaitu nun sukun kita membaca wakaf yang berhenti di ad-din, maka huruf yang terakhir itu disukunkan dan menjadi mad alif disukun. Mad alif disukun itu panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Dan caranya mensukunkan huruf nun itu terjadi setelahnya panjang. Maliki Yaumiddin, atau kata Maliki Yaumiddin lebih panjang sedikit, atau nama kata Maliki Yaumiddin. Nah, ini cara berbaca di kalimat ad-din. Jadi dengan mensukunkan nun dan itu terjadi setelahnya panjangnya huruf dal din lalu nun. Mungkin yang didengarin kita nunnya itu mendengarnya salaman. Soalnya imam di Mekah kata rata-rata middin gitu ya. Yang lama itu kalau nunnya tasdid, ya. Lahun, bihin, nah itu memang inna ketika berhenti in azwajahun itu yang lama, ya, ulama yang membaca seperti itu ketika nunnya tasdid, ya. Adapun yang tidak tasdid seperti ad-din itu tidak lama, yang lama itu panjangnya din, panjangnya din. Jadi yang terjadi nun itu ditahan nunnya, yakni disebut dengan bacaan gunnah ketika nun itu bertasdid atau mim. Jadi ada 2 huruf bacaan gunnah itu, pertama adalah nun, yang kedua adalah mim, yang kedua-duanya sama-sama tasdid. Maka ketika berhenti cara bacanya adalah dengan mendengungkan perkiraan 2 harokat. Ada yang mengatakan 3 harokat, ada yang mengatakan 3 harokat. Nah ini, tapi jangan sampai semuanya mendengung. Sumpah ketika baca kita di ad-din, ya, orang Arab itu ketika baca nunnya dengung. Nah, lihat dulu hurufnya tasdid apa tidak. Kalau sumpah tidak tasdid, huruf nun yang terakhir seperti ya'lamun, nah, maka nunnya tidak usah dengung terlalu lama, nah, karena bukan tasdid. Ya'lamun panjangnya itu punya sama yaumiddin baru lepas nunnya. Tapi kalau terbaca ini Maliki Yaumiddin, ini yang salah karena nunnya tidak bertasdid. Jadi di kalimat Yaumiddin. Kemudian kalimat Yaumiddin, hati-hati, kadang ada sebagian yang membaca suaranya terdengar tak. Maliki Yaumiddin, atau kadang ngecas Maliki Yaumiddin, ini juga tidak boleh. Kemudian ma-nya itu kalau mengikuti yang panjang, hati-hati panjangnya hanya 2 harokat. Maliki, nah, kemarin ada di salah satu masjid saya bermakmum Maliki
yaumiddin, salah, kepanjangan maknya. Ya. Nah, jadi ketika baca maliki yang dibaca panjang hanya 2 harokat saja. Maliki yaumiddin. Itu kalimat ayat yang ke-6. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-7. Kalimat yang berikutnya adalah ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, perhatikan, kita lihat di ayat berikutnya adalah kalimat iyyaka, kita bahas kalimat iyyaka. Di situ iyanya ada tasdid di atasnya. Cara baca tasdid, iya itu harus ditekan. Iyyaka. Ada 2 iyyaka. Pertama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini yang perlu kita bedakan antara iya yang terbaca dengan tasdid dan iya yang tidak terbaca dengan tasdid. Ini sangat fatal sekali kalau iya-nya tidak dibaca dengan tasdid. Kalau kita baca dengan iya tasdid, maka membutuhkan penekanan dalam iya. Iyyaka iya-nya itu ditekan. Apa maknanya? Maknanya iyyaka hanya kepadamu, ya, yaitu kepada Allah, hanya kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in memohon pertolongan, ya, memohon pertolongan. Ini kalau dibaca dengan tasdid, dengan ditekan cara bacanya. Kalau dibaca dengan tanpa tasdid, maka maknanya adalah sinar matahari. Kepada sinar matahari na'budu menyembah. Berarti itu bukan menyembah kepada Allah, tapi makhluknya Allah, yakni sinarnya matahari. Oleh karena itu, tekanan iya dalam iyyaka itu sangat menentukan maknanya, ya. Perubahan makna yang sangat fatal, ya. Oleh karena itu ketika membaca, tekan tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hati-hati jangan sampai terbaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tidak ada tasdidnya. Nah, ini yang salah dan maknanya berubah, ya, sangat fatal. Kemudian ketika membaca iyyaka, ada sebagian yang dibaca dengan bacaan dulu, ditahan. Iyyaka tidak boleh, karena di sini bukan bacaan itu wabihuna, tapi iya tasdid. Kalau bacaan itu wabihuna itu nun sukun ketemu iya. Seperti contoh man yaqulu, maka nunnya ketika bertemu iya harus ditahan 2 harokat dan mendengung. Setelahnya memasukkan nun ke iya. Man yaqulu. Tapi untuk kalimat iyyaka itu tuh bukan nun, tapi iya tasdid, maka tidak usah ditahan. Iya, tidak boleh. Iya, itu salah. Langsung saja. Iyyaka, iya, tidak boleh. Iya, terutama yang banyak yang ada misalnya. Hayya 'alas shalah, hayya. Itu tasdid yang hayya, bukan bacaan nun sukun ketemu iya. Ini banyak sekali. Hayya 'alas shalah. Nah, ini ya memang lagunya enak, tapi bacaannya ya yang salah. Ya. Hayya 'alas, langsung hayya 'alas shalah. Tidak boleh hayya. Nah, ini yang salah kita. Dikiranya nun sukun ketemu iya. Kalau nun sukun ketemu iya, memang betul harus dibaca gunnah. Tapi kalau iya tasdid,
terutama yang kita baca ini adalah merupakan suratul Fatihah, maka tidak boleh ditahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka, pengen menampakkan tasbihnya, kemudian dengan cara menggunakan ia, mendengungkan ia, tidak boleh. Jadi caranya hanya dengan menekan tasbih itu saja, tidak usah digunakan atau didengungkan. Ini yang terjadi. Saya sering mendengar itu ada salah satu masjid. Kebetulan saya isi pembinaan qiraah di situ. Saya tidak sebutkan masjidnya. Ya. Itu imamnya ketika imam isya itu wajar. Tidak tahu apa memang sudah mempunyai jadwal imam rawatib di situ. Yang jelas ketika baca Iyyaka na'budu wa iyyaka, saya mau batalkan ada di sop paling depan, ya, tidak dibatalkan ya percuma. Kata orang Madura nyungsang apa itu? Kan kalau niat bisa kan apa? Kalau niat bisa. Ya memang boleh seperti itu. Ya. Caranya yang satu-satunya memang misalnya niat mufarokoh, ya ini pura-pura itu gerak. Cuma jangan sampai niat untuk mengikuti geraknya imam. Sampai geraknya itu niat itu gerak sendirian, ya, boleh. Ya, kalau memang terpaksa ada di sop paling depan mau ke belakang, ada jemaah di belakangnya banyak. Ya, enak kalau seumpama sop terakhir tinggal batalkan sholat sendirian. Tapi kalau ada di sop terakhir, batalkan saja. Tapi niat untuk mufarokoh saja. Itu kalau memang baru berada di sop terdepan. Saya dulu pernah undangan ke Sidoarjo Masjidil Quran pada istirahat zuhur. Ya. Ternyata imamnya seperti itu. Ya. Maulid. Hataman mulai zuhur sampai maulid selesai. Ya. Jadi sholat maulid ternyata imamnya seperti itu. Ya udah, saya sudah pas berada di belakang imam. Gimana? Ya udah mufarokoh saja. Ya. Dengan cara untuk mengikuti gerakan, tapi niatnya sendirian, bukan mengikuti gerakan imam. Tidak boleh mengikuti kalau salah. Tidak boleh mengikuti imam. Jikalau memang kesalahannya itu di bidang Fatihah, ya, dan itu menyebabkan perubahan makna, kayak tadi iyyaka sudah batal sholatnya. Ternyata dibaca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, dan yang bermaklum ternyata seorang yang paham akan Al-Quran. Ya kalau sama-sama tidak pahamnya apa itu mau dibahas. Tapi gak ditanggung oleh imamnya sendiri, Ustaz, kesalahan. Gak ditanggung oleh imamnya sendiri. Gak ditanggung oleh imamnya sendiri dosanya. Jadi kadang karena mohon maaf karena kadang sebagian memang ini kawasan saya. Kalau seperti itu nggak bisa. Pernah ada salah satu mutim, yang dilaporkan ke Gus Dur yang Abdul Rahman semasa beliau masih belum wafat. Gimana Gus? Itu mutimnya ketika tahmid, bacaan kau orang marah itu. Apa jawaban beliau? Ya mau gimana lagi? Mau yang mendapatkan SK yang diam, masa kita mau ganti? Ini repot kalau mutim di Surabaya misalnya semua, karena memang paketan, mulai dari ya perawatan jenazah sampai taklim itu harinya kadang ya dari mutimnya itu. Sehingga untuk menggantikan tidak berani, ya, meskipun ada kiai kayak tidak berlaku. Beda dengan di daerah-daerah yang lain seperti Bangkalan itu dibagi-bagi bagian pembukaan siapa, kemudian yasin siapa dan seterusnya. Tapi kalau di Surabaya itu rata-rata seperti itu, meskipun ada sebagian. Maka karena memang yang mendapatkan SK, ya, suatu keputusan dari pemerintah yaitu yang harus dijalani, ya harus diikuti. Tapi kalau di dalam sholat jangan dulu, ya kita lihat dulu kalau memang ada yang lebih bagus,
Ya, itu yang harus didahulukan. Meskipun dia lebih mudah dari makmumnya, meskipun lebih mudah, ya karena yang lebih bagus bacaannya itu yang harus dijadikan untuk imam. Nah, ini kembali lagi. Kemudian kita lanjutkan ke na'budu. Di situ ain. Ya. Ain itu sifatnya tawassut, antara terlepas dan tertahan. Na'budu, ya tidak terlalu na'budu, ini terlalu terlepas, atau ditahan seperti hanya hamzah sukun. Na'budu, ini tidak boleh. Ini berarti tertukar dengan huruf hamzah. Lebih baik lebih terlepas daripada tertahan. Kalau terlepas itu tidak ada bandingannya. Iyyaka na'budu itu masih tidak salah, itu tetap ain. Tapi kalau iyyaka na'budu ini bukan ain, tapi tertukar dengan huruf hamzah. Oleh karena itu hati-hati ketika membaca kalimat na'budu, jangan tertukar dengan ain hamzah. Hamzah itu ketika baca tertahan suaranya. Na'budu. Ini kalimat na'budu. Kemudian nasta'in. Sinnya ketika baca hati-hati jangan terputus nyambung kepada ta. Nasta. Jangan sampai wa iyyaka nasta'in. Ini putus. Kemudian ain, hati-hati juga jangan sampai tertukar dengan hamzah sehingga bunyinya wa iyyaka nasta'in. Ini tertukarnya huruf ain dengan bacaan dengan huruf hamzah. Dan huruf-huruf yang terakhir dibaca jangan sampai hilang satu huruf. Maksudnya apa? Kadang ada ketika membaca karena saking cepatnya baca suratul Fatihah, huruf yang terakhir itu tidak dipanjangkan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf yang terakhir tidak dipanjang, semuanya harus dibaca panjang, minim 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, dan seterusnya. Tidak boleh karena ingin cepat selesai, huruf yang terakhir malah hurufnya dihilangkan panjangnya. Misal Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ada Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini yang terjadi di tarawih. Sering terjadi waktu sholat tarawih. Maka di dalam tarawih supaya ingin cepat, yang disambung dengan huruf berikutnya, ya, biar cepat maka diwasal. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu disambung semua. Huruf yang terakhir tetap hidup karena kita tidak sukun, tidak kokoh, ya, tidak berhenti. Maka huruf yang terakhir itu tidak boleh disukunkan. Kadang ada disukunkan, dianya dibilang waqaf tapi tidak ngambil nafas, dibilang wasol tapi huruf yang terakhir disukunkan. Ini yang salah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ini yang repot mau kata dibilang apa itu? Dibilang waqaf tapi dia tidak nafas. Dibilang wasol, bacaan lanjut, huruf yang terakhir malah disukunkan. Nah, ini yang tidak boleh. Maka kalau seumpama ingin cepat tidak apa-apa, karena nanti kalau seumpama dikiroahkan, waduh jam 9 tidak selesai ini. Ya, jemaahnya bilang semua besok tidak hadir lagi. Ya udah seperti itu caranya. Ini di wasol, disambung huruf yang terakhir.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi semuanya diwasal, disambung. Kemudian kalau bersangkutan dengan huruf berikutnya, maka harus dimasukkan atau kalimat itu harus semisal mim bertemu dengan al, maka itu sudah tidak panjang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mil, maka tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, ya, karena di situ bertemu dengan al, ya. Maka lamnya itu berhubungan dengan mimnya berhubungan dengan lam, sukun. Rahimil hamdu, Rahimil hamdu, Rabbil alamin ar-rahmani. Nah, ini cara bacanya, sambungannya seperti itu. Kalau berhubungan dengan huruf al atau huruf yang menyebabkan tasdid, maka itu tasdid, ya, mengikuti huruf yang bertasdid. Ini yang terjadi banyak seperti itu. Makanya di salah satu masjid ada yang minta untuk pembinaan para imam. Alhamdulillah sudah terlaksana satu kali, dan berikutnya minta salah satu semuanya untuk nyetor bacaan Fatihah. Ini hebat, sama seperti yang dari satu. Karena memang saya kadang yang hasil dari YouTube-nya itu saya kirim kepada para teman-teman imam-imam masjid dan juga mengadakan seperti itu. Untuk hari ini mungkin dua ayat ini mungkin bisa kita praktekkan satu persatu, ya. Kita langsung ke Maliki Yaumiddin dan Iyyaka na'budu. Dari kanan ya, monggo. Kalimat Maliki dan Iyyaka na'budu. Langsung. Iya, langsung. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo, dilanjut. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tidak berbicara tentang suara, karena ini berbicara tentang bacaan. Kalau suara besok, kiroan. Monggo. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo, lanjut. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, perlu yang perlu saya sampaikan bahwa ketika membaca Fatihah, kalau sumpah waqaf, panjangnya itu harus distabilkan. Dari pertama, kata guru saya itu ketika membaca Al-Quran harus adil. Artinya apa? Kalau sumpah panjangnya pakai 2 harokat, dari awal sampai terakhir itu 2 harokat semua. Sumpama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Tidak boleh dicampur aduk. Yang pertama Bismillah 2 harokat, Alhamdulillah 4 harokat, kemudian Ar-rahmanirrahim 6 harokat. Ini yang tidak boleh. Sumpama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Nah, ketiga-tiganya ini tidak stabil panjangnya di akhir kalimat. Maka kalau seumpama dari awal pakai 1 adil atau 2 harokat, ya semuanya sampai selesai seperti itu. Monggo.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati kita tidak hati-hati jangan sampai nexus nih. Maliki yaumiddin. Hati-hati jangan sampai timbul disease ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Hati-hati jangan terbaca Maliki yaumiddin. Tidak sampai merusak kepada makna, cuma kurang sempurna. Ibarat tani wong kuru. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Logat Jawa ini untuk sampai terapakan ke bahasa Al-Quran. Karena memang bahasa Jawa itu memang huruf Al-Quran itu lebih tipis daripada huruf Al-Quran itu tipis, tapi bukan setipis bahasa Jawa ya. Nah direct itu memang biasa tipis, tapi kalau kita terapkan ke dalam Al-Quran Maliki yaumiddin itu ketipisan kan? Maliki yaumiddin ya. Bahasa huruf Al-Quran itu memang tipis, tapi bukan setipis bahasa Jawa, bahasa kita ya, bahasa Jawa. Iyyaka nah itu ketipisan kan? Kata guru saya ketipisan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahasa tipis dan tebalnya huruf Al-Quran itu mengukur lidah kita. Lidah naik dan tidaknya itu yang dimaksud dengan tipis, bukan nyempleng gepeng suara, bukan gepeng suara, tapi lidah dan terangkat dan tidaknya ya. Seperti ini tebal, tapi tebalnya itu karena lidah naik ke langit-langit mulut sehingga posisi ruangan mulut itu agak menyempit gara-gara lidah yang naik ke langit-langit mulut. Nah, tapi kalau huruf-huruf yang selain huruf tebal tidak boleh lidahnya terangkat. Ini bahasa tipis dan tebalnya dalam Al-Quran. Bukan yang dimaksud tipis nyempleng suara ya. Apa nyempleng? Ya gepeng suara bukan. Monggo lanjut. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati perlu kami ingatkan kasroh itu ketika membaca hati-hati jangan sampai terangkat lidah kita, bibir kita. Kadang ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suaranya dengan mengangkat bibir tidak boleh. Bibir ketika terangkat itu ketika khusus membaca huruf dhamma. Na'budu diangkat bibirnya kedua-duanya. Tapi kalau kasroh bibirnya malah sebaliknya. Kalau ingin yakin bahwa itu betul-betul baca kasroh, bibirnya tarik ke bawah. Iya, tidak boleh diangkat. Iya, bunyinya beda. Iya, nasta'in. Kalau ditarik ke bawah, nasta'in. Ini yang perlu kita kontrol. Karena kadang terbuka
bibirnya tidak boleh diangkat, harus ditarik ke bawah, malah diangkat. Itu miliknya dhamma. Nah, pengangkatan kedua bibir. Tapi kalau kasroh justru sebaliknya, bibirnya harus berada di posisi bawah. Nah, istilahnya ada yang mengatakan bibirnya itu kalau ingin yakin bahwa itu betul-betul kasroh, ditarik ke bawah, bibir bawahnya. I, bi, ti, ti, gi. Ini nanti cermin. Jangan ketika Surya tok cermin. Waduh, tidak mau pergi karena cerminnya besar. Tapi kalau urusan I, B, nggak pernah itu. Ini obses sudah. Mungkin alhamdulillah kita sudah praktekkan suratul Fatihah sehingga nanti seumpama imam rawatibnya nggak bisa hadir, ada sebagian yang sudah menggantikan yang Fatihahnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena nggak baca iya atau iya karena aku lagi, ya sudah tasbihnya betul-betul bagus. Cukup. Saya kira apa yang kita sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.